Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Senin tanggal 3 Juni 2019. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema dibangkitkan kembali. Saya ulangi, pada malam ini saya akan bicara dengan tema dibangkitkan kembali. Mari kita mulai. Dibangkitkan kembali. Ini temanya, dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali. Surat Al-Isra ayat 49. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Surat Al-Isra ayat 98. Itulah balasan bagi mereka karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Surat Al-Mu'minun ayat 35. Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Surat Al-Mu'minun ayat 82. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Surat Yasin ayat 78. Surat Yasin ayat 78. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kebajikan. Ia berkata, Surat Yasin ayat 78. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Surat As-Safaat ayat 16. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Surat As-Safaat ayat 53. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Surat Al-Waqiah ayat 47. Dan mereka selalu mengatakan, apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Surat Al-Qiyamah ayat 3. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Surat An-Na'ajiyat ayat 11. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Ini penjelasan saya. Keterangan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti setelah menjadi tulang belulang yang hancur adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti setelah menjadi tulang belulang yang hancur adalah bohong dan dusta besar belaka. Hal ini menjadi bukti nyata kebohongan dan kebodohan Allah SWT dalam Al-Quran. Kenapa? Karena pada waktu peristiwa Isra Mi'rajnya Muhammad SAW bisa bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam belum dibangkitkan dari kematian, tetapi masih di alam kubur, masih dalam bentuk tulang belulang yang telah hancur luluh. Jadi, siapakah yang ditemui Muhammad SAW itu dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Jadi, siapakah yang ditemui Muhammad SAW itu dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Karena nabi-nabi yang mereka temui itu masih di alam kubur dan belum dibangkitkan. Karena Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam belum dibangkitkan dari kematian, tetapi masih di alam kubur, masih dalam bentuk tulang belulang yang telah hancur luluh. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT sangat bodoh dan berbohong dalam Al-Quran.
dan juga terbukti dengan nyata bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya Muhammad SAW itu bohong, karena nabi-nabi yang ditemuinya itu belum dibangkitkan dari kematian dan masih dalam bentuk tulang belulang yang telah hancur luluh di alam kubur. Karena terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT itu bodoh dan berbohong dalam Al-Quran, maka Allah SWT itu bukanlah Tuhan yang sejati, dan Muhammad SAW bukanlah nabi utusan Tuhan, tetapi nabi palsu, dan Al-Quran bukanlah firman Tuhan, tetapi karangan Muhammad SAW dan Allah SWT. Coba kita lihat kitab nomor 46, kitab Takdir, bab 2 tentang perdebatan antara Adam dan Musa alaihissalam. Hadis riwayat Muslim nomor 4793. Dan hadis riwayat Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, pernah Adam dan Musa saling berdebat. Kata Musa, wahai Adam, kamu adalah nenek moyang kami. Kamu telah mengecewakan harapan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Adam menjawab, kamu Musa, Allah telah memilihmu untuk diajak berbicara dengan kalamnya dan Allah telah menuliskan untukmu dengan tangannya. Apakah kamu akan menyalahkan aku karena suatu perkara yang telah Allah tentukan 40 tahun sebelum dia menciptakan aku? Nabi SAW bersabda, akhirnya Adam menang berdebat dengan Musa. Akhirnya Adam menang berdebat dengan Musa. Ini adalah kebodohan Allah SWT. Nabi Musa bisa berdebat dengan Nabi Adam, sedangkan Nabi Musa belum dibangkitkan dari kematiannya dan Nabi Adam pun belum dibangkitkan dari kematiannya, masih hancur tulang belulangnya di alam kubur, tapi mereka bisa berdebat. Ini adalah kebohongan dan kebodohan Allah SWT yang amat sangat dengan mengatakan Nabi Adam bisa berdebat dengan Nabi Musa sedangkan mereka belum dibangkitkan dari alam kubur mereka masih dalam bentuk tulang belulang yang hancur. Ini kebodohan yang amat sangat dari Allah SWT. Coba kita lihat kitab iman, kitab nomor 2, bab 60, Isra Rasulullah SAW ke langit dan diwajibkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 238. Hadis riwayat Malik bin Sa RA, ia berkata Nabi SAW bersabda, ketika aku sedang berada di dekat Baitullah antara tidur dan jaga, tiba-tiba aku mendengar ada yang berkata salah satu dari 3 yang berada di antara 2 orang, lalu aku didatangi dan dibawa pergi, aku dibawakan bejana dari emas yang berisikan air jam-jam, lalu dadaku dibedah hingga ini dan ini. Qatadah berkata, aku bertanya apa yang beliau maksud. Anas menjawab, hingga ke bawah perutnya hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air jam-jam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan mengisinya dengan iman dan hikmah. Lalu aku didatangi binatang putih yang disebut burak, lebih tinggi dari kimar dan kurang dari bigal. Ia meletakkan langkahnya pada pandangannya yang paling jauh, aku ditunggangkan di atasnya. Lalu kami berangkat hingga ke langit dunia. Sampai di sana Jibril dibukakan. Dia sampai di sana Jibril minta dibukakan. Dia ditanya, siapa ini? Jibril menjawab. Jibril ditanya lagi, siapa bersamamu? Muhammad SAW. Jawab Jibril. Ditanya, apakah ia telah diutus? Ya, jawabnya. Malaikat penjaga itu membukakan kami dan berkata, selamat datang padanya, sungguh merupakan kedatangan yang baik. Lalu kami datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya seperti kisah pada hadis di atas, Anas menjelaskan bahwa Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam di langit kedua, di langit ketiga dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di langit keempat dengan Nabi Idris alaihissalam, di langit kelima dengan Nabi Harun alaihissalam. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, kemudian kami berangkat lagi hingga tiba di langit keenam. Aku datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengucap salam kepadanya. Dia berkata, selamat datang kepada saudara dan Nabi yang baik. Ketika aku meninggalkannya, ia menangis. Lalu ada yang berseru, mengapa engkau menangis? Nabi Musa menjawab, Tuhanku, orang muda ini engkau utus setelahku, tetapi umatku yang
masuk surga lebih banyak daripada umatku, tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Kami melanjutkan perjalanan hingga langit ketujuh. Aku datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis ini dituturkan Nabi SAW bercerita bahwa beliau melihat 4 sungai, dari hilirnya keluar 2 sungai yang jelas dan 2 sungai yang samar. Aku Rasulullah SAW bertanya, "Hai Jibril, sungai apakah ini?" Jibril menjawab, 2 sungai yang samar adalah 2 sungai di surga, sedangkan yang jelas adalah sungai Nil dan Furat. Selanjutnya aku diangkat ke Baitul Makmur. Aku bertanya, "Hai Jibril, apa ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah Baitul Makmur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Apabila mereka keluar, tidak akan masuk kembali. Itu adalah akhir mereka masuk." Kemudian aku ditawarkan 2 bejana. Yang satu berisi arak dan yang lain berisi susu. Keduanya disodorkan kepadaku. Aku memilih susu, lalu dikatakan, "Tepat, Allah menghendaki engkau berada pada fitrah, kebaikan dan keutamaan. Begitu pula umatmu berada pada fitrah." Kemudian diwajibkan atasku sholat 50 kali tiap hari, harus demikian kisah seterusnya sampai akhir hadis. Hadis riwayat Muslim nomor 234. Hadis riwayat Anas bin Malik RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku didatangi burak, lalu aku menunggangnya sampai ke Baitul Maqdis. Aku mengikatnya pada pintu masjid yang biasa digunakan mengikat tunggangan para nabi. Kemudian aku masuk ke masjid dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah aku keluar, Jibril datang membawa bejana berisi arak dan bejana berisi susu. Aku memilih susu. Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril minta dibukakan, ada yang bertanya, "Siapakah engkau?" Dijawab Jibril. Ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Jawab Jibril, "Ya, ia telah diutus." Lalu dibukakan bagi kami. Aku bertemu dengan Adam. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril alaihissalam minta dibukakan. Ada yang bertanya, "Siapa engkau?" Jawab Jibril. Ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jawabnya Muhammad. Ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Jawabnya, "Ia telah diutus." Pintu pun dibukakan untuk kami. Aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihissalam. Mereka berdua menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Aku dibawa naik ke langit ketiga. Jibril minta dibukakan. Ada yang bertanya, "Siapa engkau?" Dijawab Jibril. Ditanya lagi, "Siapa bersamamu?" Muhammad SAW. Jawabnya. Ditanyakan, "Dia telah diutus." "Dia telah diutus." Jawab Jibril. Pintu dibuka untuk kami. Aku bertemu Yusuf alaihissalam. Ternyata ia telah dikaruniai sebagian keindahan. Ia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Aku dibawa naik ke langit keempat. Jibril minta dibukakan. Ada yang bertanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab Jibril. Ditanya lagi, "Siapa bersamamu?" Muhammad. Jawab Jibril. Ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Kami pun dibukakan. Ternyata di sana ada Nabi Idris alaihissalam. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Kami mengangkatnya pada tempat martabat yang tinggi." Aku dibawa naik ke langit kelima. Jibril minta dibukakan. Ada yang bertanya, "Siapa?" Dijawab Jibril. Ditanya lagi, "Siapa bersamamu?" Dijawab Muhammad. Ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Dijawab, "Ia telah diutus." Kami dibukakan. Di sana aku bertemu Nabi Harun alaihissalam. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Aku dibawa naik ke langit ke-6. Jibril alaihissalam minta dibukakan. Ada yang bertanya, "Siapa ini?" Jawabnya Jibril. Ditanya lagi, "Siapa bersamamu?" Muhammad. Jawab Jibril. Ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Jawabnya, "Ia telah diutus." Kami dibukakan. Di sana ada Nabi Musa alaihissalam. Dia menyambut dan mendoakanku dengan kebaikan. Jibril membawaku naik ke langit ketujuh. Jibril minta dibukakan. Lalu ada yang bertanya, "Siapa ini?" Jawabnya Jibril. Ditanya lagi, "Siapa bersamamu?" Jawabnya Muhammad. Ditanyakan, "Apakah ia telah diutus?" Jawabnya, "Dia telah diutus." Kami dibukakan. Ternyata di sana aku bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menyandarkan punggungnya pada Baitul Makmur. Ternyata setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Makmur dan tidak kembali lagi ke sana. Kemudian aku dibawa pergi ke Sidratul Muntaha dan tidak kembali lagi ke sana. Kemudian aku dibawa pergi ke Sidratul Muntaha dan dedaunan seperti kuping-kuping gajah dan buahnya sebesar tempayan. Ketika atas perintah Allah, Sidratul Muntaha diselubungi berbagai macam keindahan.
maka suasana menjadi berubah sehingga tak seorang pun di antara makhluk Allah mampu melukiskan keindahannya. Lalu Allah memberikan wahyu kepadaku, aku diwajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Tatkala turun dan bertemu Nabi Musa, ia bertanya, apa yang telah difardukan Tuhanmu kepada umatmu? Aku menjawab, sholat 50 kali. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan kuat melaksanakannya. Aku pernah mencobanya pada Bani Israel. Aku pun kembali kepada Tuhanku dan berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan atas umatku. Lalu Allah mengurangi 5 sholat dariku. Aku kembali kepada Nabi Musa alaihissalam dan aku katakan, Allah telah mengurangi 5 waktu sholat dariku. Dia bertanya umatku, dia berkata, umatmu masih tidak sanggup melaksanakan itu. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Tak henti-hentinya aku bolak-balik antara Tuhanku dan Nabi Musa alaihissalam sampai Allah berfirman, hai Muhammad, sesungguhnya kefarduannya adalah 5 waktu sholat sehari semalam. Setiap sholat mempunyai nilai 10. Dengan demikian 5 sholat sama dengan 50 sholat. Dan barang siapa yang berniat untuk kebaikan tetapi tidak melaksanakannya, maka dicatat 1 kebaikan baginya. Jika ia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang berniat jahat tetapi tidak melaksanakannya, maka tidak sesuatu pun dicatat. Kalau ia jadi mengerjakannya, maka dicatat sebagai 1 kejahatan. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu aku beritahukan kepadanya. Dia masih saja berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Aku menyaut, aku telah bolak-balik kepada Tuhan hingga aku merasa malu kepadanya. Jadi terbukti dengan nyata kebohongan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan kembali setelah menjadi tulang belulang. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj, Muhammad bertemu dengan nabi-nabi yang masih mati di alam kubur dan belum dibangkitkan. Jadi dengan siapakah sebenarnya Muhammad bertemu dengan nabi-nabi siapakah? Karena nabi-nabi yang ditemui karena pada waktu peristiwa Isra Mi'rajnya Muhammad SOE bisa bertemu dengan Adam, Isa, Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim. Sedangkan nabi-nabi itu belum dibangkitkan dari kematiannya, tetapi masih di alam kubur, masih dalam bentuk tulang belulang yang telah hancur luluh. Jadi siapakah yang ditemui Muhammad itu dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Jadi terbukti dengan nyata bahwa ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti setelah menjadi tulang belulang yang hancur adalah kebohongan dan dusta besar belaka. Sekali lagi saya ulangi, jadi ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti setelah menjadi tulang belulang yang hancur adalah kebohongan dan dusta besar belaka. Karena Muhammad bertemu dengan nabi-nabi pada peristiwa Isra Mi'raj, sedangkan nabi-nabi itu masih di alam kubur, masih dalam bentuk tulang belulang yang belum dibangkitkan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.